Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin membahas materi kami. Ada tiga materi. Yang pertama itu akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu transisi neoplatisme. Neoplatisme dibangun dari Plotinus 204 Masehi yang merupakan filosof besar terakhir Yunani. Neoplatisme merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi, yaitu suatu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama. Jadi aliran ini masih berkisar pada filsafat Yunani yang teramu dalam mistik tasawuf timur dan juga digabung dengan berbagai aliran yang mendukung. Akibatnya, di dalamnya kadang terjadi tabrakan antara filsafat Yunani dengan agama-agama samawi. Neoplatisme ini tersebut unsur-unsur Platonisme, Pythagoras, Aristoteles, Stoa dan mistik timur. Jadi berpadu antara unsur-unsur kemanusiaan, keagamaan, dan mistik. Jadi neoplatisme dipandang sebagai unsur terakhir roh Yunani untuk menentang agama Kristen yang tumbuh. Maka tokohnya hendak hidup kembali ajaran Plato dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia dan memperkaya sistem yang terbaik dan sesuaikan dengan kebutuhan zaman. Maka dimasukkan dalam ajaran neoplatisme itu. Mungkin itu saja materi yang pertama yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang kedua, saya silakan kepada rekan saya sendiri. Saya Supriyamdi, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang tahapan pada Neoplatonisme. Yang pertama merupakan tahapan wujud. Dalam Neoplatonisme, tahapan wujud mencerminkan tingkatan yang berbeda dan merupakan jalan bagi jiwa untuk mencapai pemurnian dan penyatuan dengan yang satu. Yang kedua, tahapan akal merupakan bagian dari perjalanan menuju pemurnian jiwa dan pencarian kebijaksanaan yang lebih tinggi dengan memperdalam pengetahuan dan pemurnian akal. Yang ketiga, tahapan jiwa melibatkan pemurnian jiwa individual, pemisahan dari dua materi, dan pengembangan kebijaksanaan dan kesadaran spiritual. Dengan ini, jiwa dapat mencapai penyatuan dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Indrani, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan dialektika emanasi. Dialektika emanasi adalah istilah yang digunakan dalam filsafat untuk merujuk pada suatu konsep yang terkait dengan proses terjadinya emanasi atau perluasan sesuatu yang lebih mendasar menjadi sesuatu yang lebih konkret atau khusus. Istilah ini terkait dengan pemikiran filsafat barat khususnya dalam tradisi neoplatisme dan idealisme. Konsep emanasi mengacu pada ide bahwa realitas yang paling mendasar atau dasar menciptakan realitas yang lebih konkret melalui suatu proses emanasi. Emanasi dapat dianggap sebagai suatu proses yang mengalir dari realitas yang lebih abstrak, sempurna, atau spiritual menuju realitas yang lebih konkret, kasar, atau material. Dalam konteks dialektika, emanasi merujuk pada konsep bahwa proses tersebut melibatkan perubahan yang terjadi melalui langkah-langkah berturut-turut yang saling berhubungan. Istilah dialektika dalam konteks ini mengacu pada metode pemikiran atau penyelidikan yang melibatkan perubahan konseptual dan pemahaman yang didasarkan pada kontradiksi dan interaksi antara berbagai elemen atau tahapan. Dalam dialektika emanasi, dialektika digunakan untuk menjelaskan perubahan dan perkembangan dalam proses emanasi itu. Dalam pemikiran neoplatisme, misalnya Plotinus mengemukakan konsep emanasi dalam rangka memahami hubungan antara realitas yang satu yang dianggap
sebagai sumber atau asal dari semua eksistensi dan dunia fisik yang lebih kasar dan terbatas. Dia berpendapat bahwa dunia fisik muncul sebagai hasil emanasi dari realitas yang satu melalui serangkaian terhadap atau tingkatan yang lebih rendah. Dalam pemikiran idealisme seperti yang dikembangkan oleh filsuf zaman Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dialektika emanasi digunakan untuk menjelaskan perkembangan ide dan pemikiran. Hegel melihat bahwa ide-ide berkembang melalui proses dialektika, di mana setiap konsep atau pemikiran lebih rendah bertentangan dengan kontradiksi internalnya sendiri dan pada akhirnya megah pada kemunculan konsep yang lebih tinggi atau inklusif. Dialektika emanasi adalah konsep yang kompleks dalam filsafat dan interpretasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kerangka pemikiran filosof yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya sebelumnya. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 6. Kalau ada kata-kata atau kekurangan dalam pembahasan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.